Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Obrolan Pagi. Nah, pemirsa, tadi ada informasi ternyata ada program-program menarik yang ditawarkan dari RSPAU Dr. S. Harjo Lukito untuk para pasiennya. Ataupun juga mungkin Anda ini ya, masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya yang ada kendala dengan kesehatan secara umum, nggak cuma masalah gigi, terutama ini untuk yang ibu hamil yang memeriksakan kandungannya di Harjo Lukito ada bonusnya, bonus plus untuk ibu-ibu hamil. Tadi bonusnya apa nih, Dok? Untuk promosi yang ditawarkan saat ini yang dalam rangka HUT RSPAU yang ke-13 itu ada program memang untuk ibu-ibu hamil yang terindikasi ada keluhan ada punya karang gigi lah, itu ada promo untuk nanti sesuai indikasi ya. Jadi nanti dapat fasilitas scaling gratis. Scaling gratis. Ya, Oke, ya. Lengkapnya informasinya seperti apa nanti Bapak Ibu pemirsa bisa cek juga di akun Instagram dari Harjo Lukito atau menghubungi ke customer service-nya. Kalau belum periksa kehamilan di Harjo Lukito berarti pindah aja ke sana ya, Dok ya. Biar dapat penawaran ini kan ya kan, lumayan banget itu ya, langsung sama ahli giginya langsung gitu. Sekarang kan banyak juga nih klinik-klinik kesehatan gigi yang buka ya, klinik gigi itu kan sekarang mulai seiring dengan gaya hidup juga ya dokter ya, estetika juga gitu. Jadi sekarang juga banyak mulai buka gitu. Opsi kalau melakukan perawatan yang ke arah estetika gitu ya, dibenahi posisinya supaya lebih cantik. Kemudian ada juga bleaching gigi, ada yang veneer juga, lalu ada yang scaling secara rutin. Itu secara umum itu boleh, Dok, nggak apa-apa? Ya, untuk kasus-kasus demikian memang kalau untuk estetik itu kan berarti sudah kebutuhan yang tersier ya. Kalau bleaching, terutama bleaching itu kan pemutihan gigi ya, secara biasanya di gigi depan. Nah, itu orang lebih pede sekarang dengan gigi yang lebih putih seperti itu boleh dilakukan. Tetapi kalau untuk yang veneering itu kan memang dia ada penambahan lapisan di permukaan giginya, seperti itu. Jadi dibelikan bisa dengan secara langsung itu dengan tambalan, tapi bisa juga dengan yang indirect itu dengan bahan porselin, dengan warnanya juga otomatis lebih sesuai selera yang pasien, jadi bisa lebih putih dari gigi yang saat ini dia miliki, seperti itu. Oh, kayak yang di putri-putri yang ajang-ajang pageant loh, makanya kan kalau senyum langsung celing bagus. Betul semua sekali. Putih gitu ya. Artis-artis sekarang seperti itu rata-rata pakai veneering ya. Tapi itu aman juga ya dokter ya? Aman, kalau dibuat sesuai prosedur yang tepat dan menggunakan bahan yang pilihan yang tepat adalah aman. Ya, jadi jangan sampai salah ke. Banyak juga yang masuk ke ranah-ranah yang tidak profesional, itu jatuhnya malah terjadi kebocoran dan malah rusak giginya. Seperti itu. Jangan tergiur asal deket rumah yang ini aja, ini lagi ada promo seperti ini. Karena ini kan akan masanya kan lama ya dokter ya, masa pakainya kan lama gitu, nggak cuman yang sekali make up misalnya, saya make up nanti pulang dihilangin gitu ya, itu berbedanya kan dipakai lama. Jadi pasang sama yang ahlinya aja ya pemirsa ya, jangan sama temennya. Kalau dokter gigi nggak apa-apa di tempat praktiknya ya dokter ya. Ya udah, saya boleh temenan sama dokter? Boleh sekali. Biar dapat diskon khusus, dapat promo, bisa aja nih. Oke, kita kembali lagi mengundang untuk pemirsa yang mau konsultasi, masih ada waktu, boleh telepon kami di 4477666. Dok, kalau terkait dengan gigi palsu, mungkin ada juga beberapa pemirsa yang menggunakan gigi palsu. Sebenarnya kalau gigi palsu ini treatment perawatannya seperti apa sih, dan kondisi apa yang kemudian mengharuskan harus sampai pakai gigi palsu gitu? Sebenarnya kan awalnya memang dari kasus yang sudah tidak bisa dilakukan perawatan lagi, jadi dengan sangat terpaksa dia harus diambil. Nah, ada beberapa opsi pilihan untuk gigi palsu. Yang paling hit sekarang ini adalah implan. Implan juga sudah bisa dilakukan di Harjo Lukito, tapi memang bukan konservasi gigi yang melakukan, tapi ada dokter bedah mulut sama dokter SP Perio ya. Perio itu bisa melaksanakan, atau SP Prosto juga bisa melaksanakan. Itu implan memang saat ini biayanya masih lumayan tinggi dan tidak tercover mungkin dari asuransi atau apa ya, karena bersifat estetik ya. Tapi kalau untuk yang lainnya bisa dengan yang model lepasan, itu banyak juga. Ada yang seperti bridge itu bisa dilakukan juga, misalnya hilang satu tapi sebelahnya harus dibuat untuk bisa menopang gigi yang hilang tadi, dibikin gigi palsu dan dia bersifat permanen di situ. Ada juga yang lepasan itu ada berbagai macam
versi. Ada yang terbuat dari resin akrilik, ada yang terbuat dari valplas. Nah, seperti itu. Ada juga yang dari platnya itu platnya ya. Jadi ada yang terbuat dari logam, seperti itu. Jadi banyak macam pilihan. Ini kalau kami sarankan itu berdasarkan kasus. Jadi tidak semerta-merta saya pengennya pakai yang ini, tidak. Itu dianalisa berdasarkan kasus. Oh, yang ini cocoknya untuk ini. Tidak semua gigi yang hilang bisa dilakukan penggantian dengan implan. Ada juga karena sudah lama hilang, jadi mungkin mengalami penyempitan. Jadi yang dulunya ukurannya 4 mili karena udah lama nggak dilakukan penggantian, gigi yang sebelahnya gitu betul ya. sekali, karena gigi akan bergerak setiap waktu dia. Giginya juga kamu sempit, geser sana gitu. Jadi kalau sudah dicabut dan lama tidak ada penggantian justru menimbulkan masalah baru. Jadi seperti ada pergeseran, biasanya di celah-celah gigi itu juga semakin susah dibersihkan. Jadi timbullah masalah baru, lubang lagi. Terus untuk pengunjung juga tidak nyaman karena sudah hilang giginya. Seperti itu, Mbak. Makanya tidak semua permasalahan gigi itu dengan dicabut ya, Dok, ya. Kadang kan ada yang itu cabut aja, Dok, gitu. Nggak langsung seperti itu gitu ya. Karena nanti bisa akan muncul ada permasalahan yang baru gitu ya. Masalah-masalah baru yang nggak apa-apa, yang besok ada masalah baru di tangan. Nah, kita mencegah masalah baru. Ya. Tapi kan hidup memang penuh dengan masalah, Dok. Oh, ini beda soal. Ini beda soal menurut saya. Oke, Dok, sebenarnya kalau terkait dengan edukasi kesehatan gigi dan mulut itu kan adik-adik yang di bangku sekolah itu kan rutin dapat edukasi gitu ya. Tapi kalau yang sudah mulai kuliah atau yang sudah mulai bekerja, sudah yang Bapak Ibu yang sudah senior itu mungkin sudah edukasi yang terkini akan sangat kurang itu akses informasinya. Ini jadi gimana, Dok, untuk bisa dari Harjol kita gitu, adakah mungkin program-program atau kegiatan sosialisasi kepada masyarakat? Kalau memang ya, kalau dari data itu memang anak-anak itu dari umur 1 tahun munculnya gigi dia akan meningkat ya sampai umur 12 tahun. Dia 12 tahun itu kan akan kembali lagi kasus giginya meningkat, maksudnya bertambahnya usia meningkat. Terus di umur 12 tahun itu karena sudah penggantian jadi dari gigi permanen, jadi mulai start lagi nih dari menurun terus naik lagi sampai usia dewasa ya, usia sampai manula, mungkin gitu manula sudah semakin muncul masalah-masalah gigi ya. Jadi berarti kita tidak memandang semua lapisan, berarti punya kans untuk ada resiko ya, Dok, punya permasalahan gigi dan mulut. Jadi salah satu promosinya memang dari tim promosi rumah sakit itu juga melakukan edukasi terutama di sekolah-sekolah. Itu rutin dilaksanakan. Ya. Terus nanti di saat ada kegiatan bakti sosial itu juga hampir tiap tahun ataupun beberapa event itu kita lakukan juga edukasi tersebut. Ini kan lagi dalam rangka ulang tahun juga, ini ada CSR juga yang diberikan kepada masyarakat gitu ya. Intinya itu memang kita tuh harus aware dengan kondisi kesehatan kita, badan kita, terutama ini kan untuk masuknya makanan ke dalam tubuh gitu ya. Kalau sampai ada kendala, kita nggak bisa menikmati kuliner-kuliner yang segala macam yang enak-enak tadi ya, Dokter ya. Tapi dengan catatan kalau kita mengkonsumsi harus dilihat juga ya, Dok ya. Kalau yang makanan apa sih, Dok, sebenarnya yang bagus memberikan nutrisi atau vitamin khusus untuk kesehatan gigimu tuh apa, Dok? Ya, kalau makanan yang bagus yaitu yang minim mengandung gula kan. Minim gula. Karena ya kalau sayuran, buah-buahan itu kan bagus, dia tidak untuk jadi risiko terjadinya karies kan sangat kecil ya, karena tidak ada kandungan sukrosa di situ ya. Jadi kalau gula, kandungan permen, coklat, es krim, apalagi sebelum tidur kita malah ngemilnya coklat. Nah, seperti itu kan enak banget tuh sambil nonton drakor. Lebih cepat lagi terjadi karies gigi. Kariesnya akan kita akan lebih beresiko gitu ya. Betul. Kalau kita memang seperti itu polanya gitu ya. Berarti boleh mengkonsumsi permen itu boleh, nggak apa-apa, tapi tetap yang wajar. Nggak yang lalu, ini lagi ulang tahun, makan kue ulang tahun dihabisin sendiri. Kan setahun sekali, Dok, nggak apa-apa. Iya, habis itu minimal minum kumur air putih atau minum air putih. Terus nanti kita kan nggak mungkin habis makan langsung gosok gigi di belakang kan tidak mungkin. Paling kumur air putih atau habis itu baru gosok gigi ataupun pembersihan dengan dental floss tambahan seperti itu. Oke. Ini yang terakhir, Dok, ini bisa diberikan tips juga kalau terkait dengan membersihkan gigi itu seperti apa sebenarnya yang bagus, Dok? Untuk membersihkan gigi ya standarnya kita adalah
gosok gigi ya, gosok gigi, penggunaan sikat gigi dan pasta gigi ya yang standar lah. Kita sesuaikan juga sikat gigi itu dengan ukuran. Kadang anak-anak kita kasih ukuran yang besar. Yang besar, karena buy one get one, ya, Dok. kadang-kadang, oh ini pakai ini, sama aja. Kan tidak, rahang anak-anak juga berbeda dengan orang-orang tua. Jadi mungkin yang pakainya juga yang sesuai dengan ukuran. Ya. Terus kemudian pasta gigi yang beredar saat ini ya untuk anak-anak otomatis yang dikurangi yang kandungan deterjennya. Kalau yang dewasa mungkin masih aman ya, kandungan fluoride-nya juga dipertimbangkan seperti itu. Kemudian untuk pembersihan selanjutnya ya tadi dengan dental floss tadi itu lebih efektif untuk menyempurnakan pembersihan gigi kita. Kemudian tata caranya ya sudah banyaklah, udah sikat gigi sampai terutama terjangkau semua area, baik terutama dalam, luar maupun lidah pun juga kita harus bersihkan dengan sikat. Kemudian waktunya, karena juga waktunya itu kadang sudah 2 kali tapi waktunya yang tidak tepat. Nah, kalau waktunya kalau yang standar itu kan malam sebelum tidur atau pagi setelah makan ya, setelah makan itu minimal 2 kali itu. Ya. Kadang-kadang setelah makan malah kita nggak gosok gigi, malah sebelum makan kita gosok gigi. Ya, seperti itu yang timingnya yang salah seperti itu. Timingnya harus diperhatikan ya pemirsa ya, jadi ya. Jadi paling tidak minimal tuh sehari 2 kali sebelum tidur. Sebelum tidur dengan artian udah nggak makan ngemil lagi ya setelah itu ya. Dan setelah makan gitu ya, di pagi hari setelah makan tuh baru gosok gigi lagi gitu ya. Biar kondisi giginya terjaga sehat, mulutnya juga terjaga sehat gitu ya. Jangan sampai pakai yang palsu-palsu, karena yang palsu nggak seindah yang asli. Asik. Terima kasih Dokter Gunawan sudah datang. Sehat selalu, semangat selalu. Dan pemirsa kalau ingin informasi lebih lengkap, ingin konsultasi kesehatan gigi dan mulut, jangan sungkan untuk datang ke bagian gigi dan mulut RSPAU Dr. S. Harjo Lukito. Atau ada kendala kesehatan yang lain, datang aja ke Harjo Lukito, nanti bisa konsultasi dulu ya. Jangan khawatir masalah biaya dulu ya, yang penting kita sehat dulu, kan ada cover juga BPJS Kesehatan untuk Anda. Baik, sekali lagi terima kasih dan saatnya kita pamit pemirsa. Terima kasih, kita ketemu di obrolan pagi berikutnya. Sampai jumpa.